Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Nah, kita bersama narasumber kesehatan holistik, sebuah pendekatan kesehatan yang menyeluruh, tidak hanya mengandalkan pada obat-obat saja, tapi bagaimana kita sehat dengan melakukan upaya-upaya preventif, baik dari segi spiritual, sosial, dan juga segi-segi psikososial dan sebagainya. Nah, narasumber kita adalah Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro. Beliau ahli faal ilmu faal manusia dan beliau juga dosen Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau saudara mendapatkan video ini karena sentuhan kreatif dari editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono. Akan membicarakan apa kita di episode 88 ini? Kita akan berbicara mengenai stretching. Stretching itu bahasa Jawanya ngolet mungkin ya. Jadi seperti kucing. Kalau saudara lihat kucing itu dikit-dikit stretching sebelum berjalan. Apakah itu ada manfaatnya buat kita? Kita harus tanya kepada ahlinya, yaitu ahli ilmu faal, dan tentu saja Dr. Zainal akan menjawab persoalan ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terus dok, itu yang stretching tadi, Bon. Saya beri nama ngolet, apakah tepat atau tidak? Molet. Ya, dalam bahasa Jawa itu molet. Kalau di Jawa Tengah dan sekitarnya kita ngolet. Gimana dok? Posisinya stretching dok. Jadi stretching ini sebetulnya Prof, di samping istilah lainnya ngulet, itu dalam bahasa Indonesianya kan peregangan Prof. Oh ya. Peregangan ya. Jadi sebetulnya istilah stretching ini memang perlu dipopulerkan Prof. Yeah. Karena sebetulnya nasib tubuh kita ini tanpa kita lakukan secara sadar itu selalu melakukan stretching, Prof. Ya, auto stretching, dok. Auto stretching, tetapi bukan alat gerak kita, tetapi di bagian yang kita namakan baru reseptor, Prof. Oh, baru reseptor. Ya, baru reseptor ini ketika tekanan darah naik, Prof, itu akan teregang, yaitu di pembuluh darah karotis namanya itu. Jadi melebar dok itu. Melebar. Dan ini penting Prof, informasi ini segera dilaporkan ke pusat pengatur tekanan darah. Oke. Sehingga, karena apa? Stretching yang dialami oleh baru reseptor di leher tadi sebetulnya memberikan informasi, awas, tekanan darah ini naik loh ya. Oh. Ini informasi itu langsung direspon oleh otak supaya tekanan darah segera dikembalikan ke posisi semula. Ini ada umpan balik yang luar biasa, Prof. Ya. Nah, dok, jadi kalau orang tekanan darah tinggi nggak turun-turun itu otomatisnya itu sudah nggak bekerja baik otomatis. Ini menarik, Prof. Katus otomatisnya pompa air itu yang rusak, ya. Biasanya itu karena proses pengapuran, Prof. Oke. Proses pengapuran di pembuluh darah tadi sehingga stretchingnya tidak sempurna, Prof. Oke. Ya, jadi kaku. Nah, ini menarik sekali pancingan atau Prof sudah mengulik ya. Nah, sekarang seperti kucing itu tidak ngulet barang itu untuk apa toh? Ya. Menarik Prof ini. Jadi kalau badan-badan ini kaku, tidak diulur, itu maka minta maaf memberikan sensasi nyeri, Prof. Oke. Sensasi paling tidak sensasi yang tidak nyaman gitu loh, Prof. Dan orang kalau tidak nyaman wajahnya kira-kira seperti apa ya, Prof ya? Kusem dok, tidak glow. Padahal yang diharapkan wajah itu selalu ceria. Tanpa sadar orang itu kalau badannya tidak nyaman kan menahan rasa nyeri yang tidak sadar itu, Prof. Dan itu sangat kontraproduktif untuk kesehatan jantung itu sendiri loh, Prof. Ya, kalau saya sudah
kadang-kadang curang, tidak olahraga, Dok. Nggih. Rasanya badan itu nggak enak. Kalau dalam bahasa Nah, Jawa itu ngetok-ngetok gitu loh. Jadi nggih. nggak enak. Itu mungkin auto stretchingnya juga ngambek kali kok. Nah, yang paling menarik, Bro, Nih. otot atau daging itu kan fitrahnya itu kontraksi, nggih. Oh gitu ya. Kontrak. Memendek, Prof. Oh memendek. Nggih. Tapi lagi-lagi, Prof, harus ada mekanisme keseimbangan, nggih. Kan kontraksi itu selalu fokusnya pada pemendekan. Hmm. Tetapi kita sering lupa loh, bahwa setelah memendek kan harus rileks. Ya. Hmm. Nah, dan yang tidak bisa rileks itu ya minta maaf orang yang meninggal, Prof. Mengapa ada istilah kaku jenazah, Prof? Ya, 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 ya. Eh, Aku ya. kaku jenazah atau rigor Oh, rigor. mortis. Oh, Nah, rigor apa, Dok? Hmm. rigor mortis. Oh, rigor mortis ya. Ya, jadi kaku jenazah, Prof. Hmm. Karena apa? Ototnya tidak bisa rileks, harus kita paksa, kita regangkan, Prof. Hmm. Gitu, supaya bisa sedakep. Ya, 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 ya. Oh, itu sedakepnya dipaksa. apa? Makanya rahangnya segala macam ditali supaya nggak menganga, Dok ya. Betul, Prof. Jadi mengalami kekakuan perlu Oh. bimbingan dari yang masih hidup. Oke, Oh. kembali lagi ke ngulet atau stretching tadi, Prof. Tentunya kita jangan mengikuti cara kucing ngulet loh, Prof. Dia lebih lentur sepanjang masa masalahnya. Nah, kalau tubuh manusia itu mulailah dari bagian atas, Prof. Oh, bagian atas nih. Misalnya dingklo, itu pun dibatasi dengan hitungan 8, Prof. Oh, gitu. Kenapa? Logikanya kok 8, Dok ya? Saya selalu Iya. kadang-kadang memaksa diri, oh ben ben warek sampai ke 15 misalkan. Nah, ini masalahnya, Prof. Jadi stretching itu tidak boleh berlama-lama, Prof. Jadi Oh, harus dibatasi antara 20 maksimal 30 detik, Prof. oke, oke. Ya, 20 sampai 30 detik. Dan 30 Artinya detik itu kalau dihitung adalah 8 gitu ya. 8, Prof. Ya. Tapi nun sewu loh, 8-nya yang standar loh. Jangan Langsung dua. setunggal kali. Lalu ini nun sewu kedangun, Prof. Ya, jadi kenapa kok sampai angka 8 saja? Karena range itu waktunya harus dibatasi. Kalau terlalu lama, Prof, itu terjadi robekan, Prof. Oh, ya, Ya, ya. robekan protein-protein kontraktil. Nah, yang Hmm. bisa nanti kontraksinya malah tidak bagus, Prof. Jadi Oh, semuanya itu memang ada batasnya, Prof. oh ya, 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 ya. Ya. Jadi Jadi dengan adanya kalau Dok, kalau terlalu lama bisa longgar, malah nggak bisa nggak balik. kembali lagi. Kewer-kewer. Nah, itu loh, Prof. Ya, jadi sekali lagi, Prof, ini informasi yang penting sekali. Ya, kalau kita sudah melakukan stretching dari mulai bagian atas sampai ke bawah, kan kita jadi nyaman, Prof. Gitu. Iya, Nah, ya. nyaman, nanti air muka kita kelihatan berseri-seri, di situ ada saraf ketujuh, saraf fasialis, yang nanti berhubungan langsung dengan jantung, Prof, Ya. melalui batang otak. Nah, Nah, ini stretching, Dok. pentingnya, Kalau sudah stretching dihitung setiap bagian 8, misalnya dengklo Leres. ini, terus kemudian misalkan saja kiri kanan itu 8 kali. Itu Leres. harus dilanjutkan olahraga tidak, Dok? Dan menurut saya kalau olahraga kan ada porsinya seminggu untuk aerobik ya Oh, 3 sampai 5 kali, Prof. ya, 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 ya. Kalau kekuatan, strength itu ya seminggu 2 kali. Tapi yang paling penting loh, Prof. Tadi Prof dongak loh, Prof. Nggih, 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 nggih. Kami tidak menganjurkan gerakan dongak, Prof. Oh, gitu nggih. Waduh. Karena nanti dikhawatirkan kalau ada cecak jatuh kan bahaya itu, Prof. Pas ngowoh gitu ya. Dan memang struktur anatomis kita hanya mengizinkan dingkluk saja, Bro. Oh, ya, ya. Wah, wah, ya Allah. Saya selalu begitu, Dok. Wah, saya harus kembali ke jalan yang benar ini kalau stretching. Nah, ini hal-hal semacam ini yang sering kita tidak pahami loh, ya.
Jadi hindarilah kita melakukan gerakan stretching dongak gitu loh, Bro. Oh, Karena kan bisa struktur ditekan ke bawah aja gini ke dok ya. bawah saja, Prof. Lajeng ke kanan dan ke kiri, lajeng pundak. Karena apa, Prof? Kita selalu menganjurkan adanya kekakuan otot-otot yang kita namakan otot trapezius, Prof. Ya, Karena bentuknya itu ya, terutama ini eh, kita sering mendengar istilah tension headache, Prof. oke, ya, Ketegangan ini loh, nyeri tengkuk itu loh, Prof. ya, 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 kaku, Dan kaku. kaku. Dan ini menarik, Prof. Pasien tuh selalu ketika datang ke tempat praktek, Prof, Hmm. itu belum ditanya sudah memberikan pernyataan, Prof. Ya, ya, ya. Pak dokter, saya kok eh, leher belakangnya kok kaku ya? Mungkin kolesterolnya tinggi ya? Anu saya loh, Prof. Ya, saya terus lama-lama berpikir loh, siapa yang beritahu semacam itu? Nah, ternyata masuk akal juga loh, Prof. Ye, Jadi ye. kalau orang gelisah karena ada ketidaknyamanan itu akan memicu respon fight or flight. Ya, ya, Nah, Prof sudah hafal itu ya, fight ya. or flight, Baik. yang itu akan memicu apa adrenalin, ya. Ye. Kemudian kalau ini kronis, Prof, itu akan memicu kortisol, Bisa, sehingga ya. kadar kolesterol itu ya senantiasa berada di level atas itu. Ya. Hmm. Jadi sebetulnya apa ini pertanyaan yang diajukan Prof itu kemanfaatannya luar biasa, Prof. Ya, Ya. ya. Jadi Jadi kenyamanan. Nah, dok, itu yang logiknya nggak boleh ke atas tadi kenapa dok? Karena konstruksi tulang leher itu leres oh, akan lebih apa ya bersahabat atau lebih cocok kalau menunduk. Ya. menunduk. Itu nun sewu, Prof. Termasuk penjahat-penjahat itu kalau di TV itu kan tidak ada yang dongak, Prof. Ya, Selalu dingklok itu, Prof. Ya. ya, Terus ini dari aspek sosial itu ya kesantunan tercermin dari ya. dingkloknya tadi. Hmm. Apalagi orang ngantuk loh, Bro. Iya, Orang iya, iya. ngantuk Ya, itu ada. selalu dingklok-dingklok. Tidak pernah kok orang ngantuk kok ndangak-ndangak. Itu nanti akan memperlambat Ya. proses oksigenasi otak itu sendiri. Nah, dok, kalau kita memaksa tubuh kita, saya sering dok di mobil itu dari tempat setir itu mengambil barang di belakang jok setir itu, Leres. paksa miring, sakit yang gitu, lalu sesak, nah berapa sih sampai sesak sakit sekali. Itu gejala apa itu dok? Kok sampai sesak gitu? Kalau salah salah montir badan gitu, gimana itu? Leres. Jadi pada prinsipnya tubuh kita ini kan ada istilah jaras naik, jaras turun. Hmm. Jadi ada informasi yang ke atas dan informasi ke bawah. Jadi pada dasarnya hal-hal yang membahayakan bagi tubuh, tubuh akan memberikan sinyal-sinyal yang menjadikan kita waspada, Bro. Oh ya ya. Jadi ini salah satu apa ya keuntungan. Dan yang penting dari pengantikan Prof tadi, ini memberikan pembelajaran, Prof. Oh. Jangankan kok mengambil barang. Kami usul, Prof, kalau parkir itu jangan mepet-mepet, Prof. Ya 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 oke. Tapi nanti kalau keluar dari pintu mobil, ada Hmm. gerakan, ya istilahnya Twist, ya, memontir, twist, gitu, ya, itu terutama pada mereka yang usianya di atas 50 loh, Prof. ya, 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 Ini rawan sekali ya apa yang betul. kita namakan kecedit itu tadi. Iya, 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 oke. Atau HNP, hernia nukleus pulposus. Jadi Oh. ini tema yang luar biasa memberikan benefit yang tinggi, Bro, sehingga kita bisa menghemat pengeluaran biaya yang tidak perlu. Ye. Ya, saya juga mengkondisikan diri. Kalau masuk mobil yang rendah, sedan misalkan saja, saya nggak melangkah kaki, termasuk tapi pantat saya dudukkan dulu, baru saya puter. Nah, Laras. kaki saya diangkat. Karena kalau kaki dulu memberi beban kepada tulang belakang, mungkin lomba 4-3-4 terganggu dok mungkin ya. Laras. Jadi, Prof, inilah yang dinamakan peregangan yang keliru, gitu, Prof. Oke, nggih, Gitu. nggih. Dampak dari peregangan yang keliru. Maka sekali lagi
kita menarik-narik otot seperti mengangkat barang, Prof. Ibu-ibu yang suka mindah-mindah pot itu ya dibiasakan memperhatikan lutut terlebih dahulu, Prof. Iya, bending gini. Leres juga mengambil cucian di bawah itu jangan langsung membungkuk karena itu akan menarik, meregangkan otot terlalu berlebihan terutama yang di punggung yang menjadikan rawan terjadinya kejepit tadi, Prof. Kalau kita melakukan plank, Dok, apakah itu ada manfaatnya terhadap punggung kita, kekuatan tulang belakang, Dok, yang kita seperti push up tapi nggak bergerak, bertumpu pada siku kita itu, Dok. Katanya plank itu namanya. Wah, ini malah ilmu baru bagi kami, Prof. Ya. Saya kira untuk pertanyaan ini bisa dilanjutkan nanti karena keterbatasan waktu, Prof. Oke. Nanti kita carikan saudara-saudara, para pemirsa. Dr. Zainal akan segera memberikan perkuliahan pagi sekali. Karena itu dengan sangat menyesal saudara tidak bisa memperpanjang waktu di sini, dan sampai ketemu minggu yang akan datang, saudara-saudara. Terima kasih, dokter, atas waktunya. Insya Allah ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.